Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh.
PAYU. Kami bersama Pak Bupati kemarin sudah menghubungi beberapa menteri, antara lain Menteri PU. Ya. Dan ini insya Allah dalam waktu yang dekat akan segera dibangun jembatan darurat. Kita usahakan dengan Menteri Perumahan. Menteri Perumahan sekarang sudah menuju kepada data, sudah menuju kepada Asdeknya besok ke Lindu. Jadi mereka ke Lindu dulu, mau verifikasi di Lindu, baru ke sini. Ya, insya Allah secepatnya. Ya, triliun ini di 3 kejadian ya, di Lindu, Parigi, Palu. Oke, ya terima kasih ya. Bapak Komi Sarara Kubura, ya Musabara Komile, ya sabar Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini setahu saya meluapnya Gangga ini yang kedua kali, ya. Yang ada satu kali dulu yang malam-malam, ya. Malam-malam, ya. Nah itu ini yang kedua kali. Ya. Jadi ini mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita semua. Khususnya Komi Sarara Kubura Nuanu, ya lahan ya. Hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Nah, jangan sampai ke sini. Ya, lama keluar dari ujung jalan Pak Desa pertama. Ya sudahlah itu mau itu. Ya begini. Tolong tidak usah, jangan ada lagi yang saling salah menyalahkan. Ya, bahwa ini adalah cobaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua mengoreksi diri, mulai saya, gubernur, bupati, semua kita kami petinggi-petinggi Polri dan tentara, ya, dan pejabat-pejabat sipil. Untuk ke depan kita harus lebih waspada, lebih hati-hati dan lebih saling untuk mengingatkan. Ya, saya kira itu yang penting. Ya, bukan saya mau, senang saya. وأما من أوتي
tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tapi sebenarnya sudah dari awal kejadian sudah pilih datang, cuman karena bersamaan juga di daerah Lindu, ya, Kulawi, sehingga karena aksesnya di sana lebih tidak memungkinkan lagi, dan itulah yang kita coba. Dan baru merencana ke sini, ternyata terhalang dan harus saya menghadap beberapa menteri, termasuk Pak Bupati Parigi Motong. Saya ajak ketemu beberapa menteri yang kita minta tolong untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di daerah Sulawesi Tengah secara umum dan khusus di daerah Kabupaten Parigi Motong. Dan itu alhamdulillah dari semua kunjungan kami mendapat respon yang positif dari menteri-menteri yang terkait, mulai dari Menko Kesranya yang koordinir masalah-masalah bencana alam, menteri-menteri teknis, menteri perumahan yang menyangkut perumahan rakyat, menteri PU yang menyangkut infrastruktur, jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya, sumber daya air, kemudian menteri pertanian yang menyangkut pertanian tentunya, dan insya Allah ini karena ini semua juga kita harus menunggu ada waktu dan prosesnya. Jadi yang jelas bahwa semua beliau-beliau itu sudah memberikan jaminan, ya, bahwa akan membantu sepenuhnya kepada keluarga korban dan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Jadi saya selaku gubernur hanya ingin menyampaikan pesan-pesan khusus kepada masyarakat, khususnya di daerah bencana ini. Pertama, saya minta kepada kita semua untuk betul-betul memahami dan memaklumi bahwa kejadian bencana ini bukan karena siapa-siapa. Pertama, dan tidak karena siapa-siapa, dan tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi bencana ini adalah bencana alam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kata Khatib tadi bahwa itu memang ada ulah karena ulah manusia. Tetapi kalau tanpa restu dari Allah, saya kira semua tidak akan terjadi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, untuk itu memang kejadian bencana ini kalau menurut saya ada 3 hal penyebab. Pertama, memang karena alam, curah hujan yang begitu tinggi. Dan kalau saya lihat kondisi yang ada tadi di hulu dan di lereng-lereng tebing itu, memang pantas kalau jadi bencana bandang yang luar biasa. Karena apa? Lereng-lereng ada tangkapan air yang luar biasa. Dan itu kalau hujan lebat dan berbelang-jam namanya, maka air itu akan tersimpan bagus di yang bola-bola ya, di gena. Dan itu boleh tanya orang-orang tua apa betul pernyataan saya itu. Dan itu ternyata bagus sekali ya, tempat untuk air kalau dia hujan keras. Dan sekali dia jebol, maka itulah yang menghantam daerah Boyotomo, Lemusa, Tegaka. Nah, ini yang saya lihat tadi dengan helikopter. Jadi kemudian kenapa kayu begitu banyak? Kayu inilah yang disebut oleh Khatib tadi karena manusia. Ya, manusia ingin membuka kebun. Nah itu, ada yang kira sararang bian wanu, talua, tinalu, maribabon. Ya, nah, itu kayu-kayu dihantam oleh air, dibawa oleh air. Dan masih banyak kayu-kayu itu di sana. Sekarang di tebing-tebing. Nah ini yang tinggal menunggu saatnya akan jatuh juga. Nah ini mudah-mudahan tidak lagi separah yang terjadi kemarin. Nah ini ulah manusia ini memang tidak bermaksud sengaja untuk mencelakakan yang lain. Tidak, karena ulah manusia, saudara-saudara saya ingin membuka kebun. Jangan menebang pohon-pohon yang ada di hutan ini, di gunung-gunung itu, sehingga terjadilah pada waktu hujan keras dibawa oleh air. Kemudian
Ya, terakhir menurut saya ini memang termasuk dari kekurangan pemerintah, kekurangan kami semua, ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Artinya lambat mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan daerah aliran sungai. Nah, ini terus terang ada di komentar di mercusuar tadi atau di Rada kalau nggak salah, komentar dari saudara kita, saudara Redi, itu memang terus terang ini yang kami suarakan kemarin pada Menteri PU. Pada Menteri PU itu kami suarakan kepada Pak Menteri, dan oleh Pak Menteri memang menjawabnya sederhana. Karena keterbatasan anggaran, maka anggaran untuk normalisasi sungai itu memang sangat terbatas. Nah, normalisasi sungai ini ada 3 kewenangan. Ada kewenangan pusat, kewenangan pusat. Kemudian ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan kabupaten. Nah, saya barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan adik saya, Syamsul Rizal, dan Kepala Dinas PU ke depan, kita mari sama-sama pikirkan sama-sama melalui anggaran kita ya, dari kabupaten dan provinsi, mana-mana sungai yang perlu kita antisipasi dari awal, supaya pada saatnya air banyak, alirannya sudah jelas, jadi tidak liar seperti yang menabrak jembatan di Boyantomo. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali.
Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh, oh. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh. Kita mesti berjuang memerangi diri,
bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum.